Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Renal Aryansyah dengan NIM 2311585 kelas IF04 akan memaparkan analisis mendalam mengenai dinamika kepemimpinan, mulai dari relevansinya bagi mahasiswa, kemudian tokoh inspiratif, hingga landasan teoritisnya. Yang pertama itu ada peran kepemimpinan, kampus versus karir. Jadi di sini saya akan membedah uh, esensi kepemimpinan ke dalam dua dimensi waktu. Yang pertama itu ada masa sekarang dan masa depan. Jadi seringkali kita berpikir bahwa sebuah organisasi kampus mungkin hanyalah kegiatan tambahan. Namun jika kita lihat lebih dalam, ini adalah fokus sebuah kausalitas atau hubungan sebab akibat yang tidak terpisahkan. Saya menyebut fase ini sebagai the training ground atau tempat latihan. Mengapa demikian? Ada tiga pilar alurnya. Yang pertama itu ada laboratorium belajar. Kampus adalah satu-satunya tempat di mana kesalahan masih bisa ditoleransi. Di sini adalah ruang aman bagi kita untuk mencoba gagasan baru, gagal dalam eksekusi, lalu mengevaluasinya tanpa risiko dipecat atau merugikan sebuah perusahaan miliaran rupiah. Ini adalah tempat kita bereksperimen dengan gaya kepemimpinan kita sendiri. Yang kedua ada pembentukan karakter. Di fase ini soft skill kita ditimpa. Kuliah memberi kita hard skill atau ilmu teknis, tapi organisasi memberi kita kemampuan negosiasi saat dana kurang, komunikasi saat ada konflik internal, dan mentalitas tangguh saat acara tidak berjalan sesuai rencana. Yang ketiga ada simulasi nyata. Menjadi pemimpin, mahasiswa memaksa kita menyeimbangkan dua beban berat. Yang pertama itu kewajiban akademik atau IPK dan tanggung jawab organisasi. Ini adalah simulasi sempurna dari work-life balance yang kita hadapi nanti. Kemudian yang sebagian sebelah kanan itu tentang karir masa depan. Ini adalah fase the real application atau panggung di mana sebuah latihan tadi diuji dengan taruhan yang sebenarnya. Jadi fase ini ada tiga juga. Yang pertama itu ada leadership agility, yang di mana dunia kerja itu sangat dinamis. Kemampuan kita beradaptasi dengan dosen yang berbeda-beda saat kuliah akan bertransformasi menjadi kemampuan beradaptasi dengan pasar dan atasan yang cepat berubah di dunia kerja. Yang kedua itu ada problem solver. Perusahaan hari ini tidak mencari robot yang hanya mengikuti SOP. Mereka mencari pemimpin yang bisa membawa solusi konkret atau masalah bisnis. Kemudian mentalitas mencari jalan keluar yang kita latih di organisasi menjadi aset termahal di sini. Yang ketiga itu ada korelasi. Poin terakhir adalah kuncinya. Ada korelasi lurus antara keduanya. Pengalaman jatuh bangun di organisasi kampus adalah fondasi beton bagi kekuasaan profesional kita. Siapa yang bertahan di training ground, dia akan bersinar di real application. Jadi intinya kepemimpinan mahasiswa itu bukan sekedar jabatan di CV, melainkan investasi lahir ke atas untuk karir jangka panjang kita. Baik, selanjutnya ada tokoh inspiratif. Beralih ke sosok yang melihat kiblat kepemimpinan bagi saya, jika banyak orang memilih tokoh politik atau militer, saya memilih seorang ilmuwan yang bekerja dalam sunyi namun mengubah peradaban manusia, yaitu Alan Turing, Bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Mengapa saya memilih Alan Turing? Ada tiga dimensi kepemimpinan yang bagus dan relevan. Yang pertama itu visioner. Turing memiliki kemampuan langka untuk melihat masa depan di tahun 1930-an. Ia sudah merumuskan konsep universal machine. Cikal bakal komputer yang kita gunakan hari ini, pemimpin itu harus bisa melihat apa yang belum terlihat oleh orang lain.
Yang kedua, pemecahan masalah. Ini adalah poin terpenting. Saat Perang Dunia Kedua, dunia ini diancam oleh mesin enskripsi Nazi bernama Enigma. Turing tidak melawan dengan senjata, tapi dengan logika. Ia memimpin tim untuk menciptakan mesin pemecah kode. Kepemimpinannya dalam proyek ini diperkirakan memperpendek perang selama 2 tahun dan menyelamatkan lebih dari 14 juta jiwa. Yang ketiga, resiliensi dan integritas. Hidup Turing tidak mudah. Ia mengalami diskriminasi berat karena identitas pribadinya, namun tekanan sosial tidak membuatnya berhenti berpikir dan berkarya. Ini mengajarkan kita bahwa integritas seorang pemimpin diuji saat ia berada di bawah tekanan, bukan saat ia sedang dipuja. Bagi saya, Alan Turing ini membuktikan bahwa legasi atau warisan pemikiran seorang pemimpin itu bisa hidup di jauh lebih lama daripada usia biologisnya. Selanjutnya, analogi pemimpin selalu terlihat. Mari kita bahas sebuah analogi penting tentang posisi seseorang pemimpin. Saya menyebutnya konsep rumah kaca. Artinya, seorang pemimpin selalu terlihat. Sering kali pemimpin lupa bahwa ketika mereka berdiri di depan, mereka sedang diamati 24 jam. Seperti yang pertama itu ada esensi analogi. Setiap tindakan kecil, gestur tubuh, ketepatan waktu, hingga cara berpakaian pemimpin adalah pesan. Jika pemimpin berteriak soal kedisiplinan tapi ia sendiri sering terlambat, maka kepemimpinannya itu runtuh. Karena bawahan meniru apa yang mereka lihat, bukan sekedar apa yang mereka dengar. Yang kedua adalah landasan teorinya. Hal ini bukan sekedar opini, tapi didukung oleh social learning theory dari Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa manusia terus belajar melalui observational learning atau pengamatan model. Selain itu, dalam transformational leadership ini disebut sebagai idealis influence. Pemimpin harus menjadi role model yang berstandar moral tinggi agar bisa mendapatkan kepatuhan sukarela dari timnya, bukan kepatuhan karena takut. Jadi pada nomor 3 ini jelas, leadership example. Keteladanan adalah metode memimpin yang paling sunyi tapi suaranya paling lantang. Selanjutnya, untuk memperkuat argumen tadi, kita perlu memahami kerangka akademisnya. Ada 4 teori utama yang mendasari gaya kepemimpinan di dunia. Yang pertama ada teori sifat. Teori klasik yang bilang pemimpin itu dilahirkan, fokusnya pada karisma bawaan, fisik, dan kecerdasan natural. Namun teori ini dianggap sudah agak kuno karena mengabaikan proses pembelajaran. Yang kedua itu ada transformational leadership. Kedua yang paling populer saat ini, fokusnya adalah visi pemimpin tipe ini jago menginspirasi tim untuk bergerak dari zona nyaman menuju target besar melampaui kepentingan pribadi mereka. Yang ketiga ada servant leadership, teori yang membalik piramida, pemimpin bukan bos yang minta dilayani tapi justru melayani. Fokus utamanya adalah pertumbuhan anggota tim. Jika tim sejahtera dan kompeten, maka tujuan organisasi otomatis tercapai. Yang terakhir ada situational leadership. Teori yang paling realistis. Teori ini berkata tidak ada satu gaya yang paling benar. Pemimpin harus adaptif, kadang harus kerja keras atau intensif, kadang harus santai atau delegatif, tergantung siapa yang memimpin dan situasinya. Dari keempat yang terbaik adalah mengombinasikannya sesuai kebutuhan zamannya. Selanjutnya itu ada 3 peran utama mahasiswa. Jadi sampailah kita pada implementasi nyata dalam ekosistem kampus. Kita sebagai mahasiswa sebenarnya memainkan 3 peran sekaligus secara bergantian.
Yang pertama itu ada leader. Peran sebagai nakoda, di sini kita belajar mengambil keputusan sulit, merumuskan visi strategis, dan bertanggung jawab atas nasib organisasi. Ini melatih keberanian. Ada follower, anggota tim atau pengikut aktif. Jangan salah sangka, menjadi follower bukan berarti pasif. Ini adalah peran mitra strategis. Good follower adalah mereka yang mengeksekusi visi dengan loyal tapi tetap kritis. Tanpa follower yang hebat, pemimpin hanya seorang pejalan kaki yang sendirian. Yang ketiga itu ada influencer atau agen perubahan. Peran influencer tidak butuh jabatan ketua BEM untuk peran ini. Ini adalah tentang kepastian kita menggunakan intelektualitas untuk mengubah budaya. Contoh sederhananya, mengajak teman sekelas untuk tidak menyontek atau peduli lingkungan. Ini adalah kepemimpinan nilai. Jadi kesimpulannya, baik sebagai leader, follower maupun influencer, intinya satu, kita membawa dampak positif. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.